perkenalkan, namaku Danurwendo Zazif Ahmad Subakto. Aku merupakan siswa kelas 6 dari Sekolah Dasar Gagas Ceria di Bandung. Hari ini aku akan menceritakan kisah yang sangat menarik. Kisah ini bercerita tentang seorang wanita kaya, tetapi sayang sekali dia sangat pelit. Kisah ini berasal dari Jawa Barat, tempat di mana aku tinggal. Baiklah, aku akan memulai ceritanya. Pada zaman dahulu, di kaki Gunung Guntur, tinggallah seorang wanita kaya bernama Nyai Bagendit. Nyai Bagendit dikenal oleh warga sekitar karena kekayaannya yang sangat banyak, tetapi dia tidak pernah merasa cukup dan sangat pelit. Suatu hari Nyai sedang menghambur-hamburkan hartanya. Harta aku sangat banyak ya. Hahaha. Dia pun melempar-lemparkan hartanya. Lalu Nyai pun merasa tidak cukup dengan harta yang ia hamburkan. Hartaku masih sedikit jika ingin aku hambur-hamburkan. Lalu tiba-tiba ada suara anak kecil dari luar rumahnya. "Nyai, permisi, bolehkah saya meminta makanan?" ujar anak itu. Nyai pun dengan kaget berkata, "Sejak kapan kamu ada di sini? Kamu tidak diperbolehkan ada di sini. Ini bukan tempat untuk orang-orang miskin. Orang-orang di rumah ini harus memiliki kekayaan yang sangat banyak seperti kekayaanku." Anak itu pun berkata, "Tetapi saya sangat lapar, Nyai." Nyai pun mengusirnya. "Pergi kamu tidak diperbolehkan ada di sini." Anak itu merasa sedih. Nyai jahat sekali. Lalu anak itu pun pergi. Beberapa hari kemudian, datanglah seorang kakek tua. "Nyai, bolehkah saya meminta sedikit makanan? Saya sangat lapar," ujar kakek itu dengan gemetar. Nyai yang kaget dengan kedatangan kakek itu pun langsung mengusirnya. "Sejak kapan kamu ada di sini? Pergi kamu. Aku tidak akan memperbolehkan kau ada di sini kapanpun. Karena kau sangat miskin. Bahkan bajumu saja sudah robek," ujar Nyai. Lalu kakek itu berkata, "Tetapi Nyai, saya sudah sangat lapar. Saya belum makan selama seminggu ini. Saya butuh makanan untuk bertahan hidup. Jikalau ada kesempatan, saya akan mengganti uang-uang yang sudah Nyai berikan kepada saya. Saya mohon Nyai," ujar kakek itu. Tetapi Nyai meremehkannya. "Hahaha, bagaimana kau bisa mengembalikan uang itu? Bahkan kau saja sangat miskin. Pergi kamu," ujar Nyai dengan kasar. Nyai pun menyuruh para penjaganya untuk mengusir kakek itu. "Penjaga, usir kakek itu." Para penjaga pun berdatangan. "Baik Nyai, siapa yang harus kami usir?" Lalu Nyai menunjuk kakek itu. "Kakek yang lemas dan kumuh itu," ujar Nyai. Sebelum kakek itu dipindahkan oleh para penjaga itu, kakek itu berkata, "Sayang sekali Nyai, hartamu banyak, anak buahmu banyak, tetapi hatimu sangat kosong. Kau tidak pernah merasa cukup, kau tidak pernah berbagi," ujar kakek itu. Kakek itu pun dengan batuk bersumpah, "Jikalau saya menancapkan tongkat ini, maka akan keluar air dari bawah tanah. Jikalau saya menancapkan tongkat ini, maka akan terjadi badai di mana-mana. Jikalau saya menancapkan tongkat ini, akan terjadi banjir bandang di mana-mana," ujar kakek itu. Kakek itu pun menancapkan tongkatnya. "Selamat menjalankan kutukan Nyai," ujar kakek itu. Nyai pun merasa jengkel. "Kutukan, kamu membuatku jengkel. Tidak ada yang bisa mengutukku.
Di zaman ini siapa yang masih percaya kutukan? Ini bukan zaman dahulu lagi, kakek, ujar Nyai. Lalu Nyai pun menyuruh penjaganya untuk membawa kakek itu keluar. Bawa kakek itu, jangan biarkan dia pernah ke sini lagi. Lalu kakek itu pun dibawa. Beberapa minggu kemudian terjadi kutukan kakek itu. Air keluar dari tanah, badai terjadi di sekitarannya. Dan juga terjadi banjir bandang yang menutupi rumah Nyai. Nyai di atas rumahnya sangat takut. Apa ini? Bencana apa ini? Ujar Nyai dengan gemetar. Lalu Nyai pun mencoba mencari hartanya yang masih selamat. Ketemu. Nyai menemukan beberapa hartanya, tetapi dia merasa, harta apa ini? Ini harta yang sangat sedikit. Tidak mungkin aku bisa menggunakan harta ini. Ini bahkan tidak berharga sedikit pun. Nyai melemparkan hartanya. Tetapi air semakin naik. Nyai pun naik ke atap rumahnya. Setelah naik ke atap rumahnya, Nyai pun merasa lebih takut karena air mengikutinya. Mengapa air ini semakin tinggi? Beberapa saat kemudian, Nyai pun tewas dalam kejadian itu. Air itu melahap seluruh rumah Nyai. Dan daerah rumah Nyai pun berubah menjadi danau yang sangat indah. Dan danau itu diberi nama Situ Bagendit. Pesan moral dari cerita ini adalah kita harus berbagi, kita tidak boleh tamak, dan kita tidak boleh pelit. Karena kita masih harus sedekah dan memberikan harta kita kepada orang lain yang membutuhkan. Selesai, tamat. Dadah.